Terima kasih Ustadz. Sebelum kita memulai nanti ada diskusi dan tanya jawab, kami persilakan Ustadz untuk minum dan makan sejenak. Kami telah merangkum Ustadz, di sini sudah kami himpun beberapa pertanyaan. Yang pertama Ustadz, dari Bapak Deputi Direktur Wilayah Pak Umardin. Yang pertama pertanyaannya adalah, semua konflik perlu kita selesaikan, perlu dicarikan jalan keluarnya. Terkadang kita tidak menemukan hakim atau pihak yang mendamaikan dengan memutuskan perkara secara adil, menguntungkan kedua belah pihak. Pertanyaannya, bagaimana sikap kita jika tidak menemukan keputusan yang tidak sesuai? Apa solusinya menurut Al-Quran? Pak Umardin Lubis, ketika terjadi suatu konflik, ternyata kita tidak bisa memuaskan semua orang. Maka dalam Islam diajarkan, kita memang tidak bisa memuaskan semua orang. Ketika kita bercita-cita ingin memuaskan semua orang, maka kita sudah bertentangan dengan Al-Quran. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau perturutkan kebanyakan orang di dunia ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Oleh sebab itu kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Makanya dalam ungkapan agama, ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhon nas, kesenangan orang, ghayatun la tudrak, adalah sesuatu tujuan target yang tak pernah tercapai. Kalaulah hakim ingin menyenangkan semua orang, itu bingung dia. Ada jaksa penuntut umum, ada terdakwa dengan pengacaranya, maka semua mau disenangkan, tak bisa. Oleh sebab itu dulu dosen kami ketika tes PNS lulus 2. Kata dia, saya lulus 2. Satu lulus jadi hakim, satu lulus jadi dosen. Akhirnya Bapak pilih mana? Saya pilih jadi dosen. Kenapa Bapak tak mau jadi hakim? Karena kalau saya jadi hakim menyelesaikan 100 perkara, 100 orang suka, 100 orang benci. Oleh sebab itu maka kalau sampai kita sebagai pemutus perkara itu ingin menyenangkan semua orang, maka tidak bisa. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan? Al-Hakim, seorang pemutus. Kalau di perusahaan dia mungkin pemimpin, direktur. Kalau di negara mungkin dia dari mulai presiden sampai RT RW. Maka saat itu dia diamanahkan untuk memutuskan suatu perkara. Idza jitahada, kalau dia sudah berusaha dengan segala pandangan zahir dan batin, mengetahui secara aspeknya secara keseluruhan total. Lalu kemudian dia berusaha. Al-Hakim, seorang hakim pemutus perkara. Idza jitahada, kalau dia sudah berusaha, fa asaba, tepat keputusannya, lahu ajrani, dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala karena dia sudah mengerahkan segenap kemampuan. Yang kedua, pahala karena ijtihadnya tepat. Wa in akhta'a, seandainya keliru dia, tersalah dia tetap dapat 1 pahala. Pertama, dia sudah berusaha mengerahkan segenap kemampuan dan kekeliruannya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan syarat, tentunya syaratnya pertama dia menguasai ilmu di bidang itu, lalu kemudian dia dengan cakap, dengan mengerti, dengan paham, dan yang paling penting kita disuruh istikharah. Karena ada signal dari kita, dari Allah turun ke kita, ma khaba man istakhara, tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah, wa ma nadima man istasyara, tidak akan menyesal orang yang mau musyawarah. Nabi Muhammad pun disuruh musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajak mereka bermusyawarah. Padahal Nabi Muhammad itu kalau memutuskan suatu perkara absolut tak terbantahkan, langsung dari Jibril alaihissalam. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanannya, Allah menyuruh dia, wasyawirhum fil amri, ajak mereka bermusyawarah. Fa idza azamta, kalau kau sudah tekad, kalau sudah buat, fatawakkal 'alallah, bertawakkallah kepada Allah. Jadi sebelum memutuskan, musyawarah, mengambil semua pendapat, bertanya kepada pakar, jangan lupa istikharah, berdoa minta bimbingan Allah, jangan sampai tersilap dan tersalah. Tapi kalau sudah sampai pada keputusan, fa idza azamta, kalau kau sudah azam tekad, fatawakkal 'alallah, bertawakkallah kepada Allah. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Karena kalau didengarkan bisikan semua orang, tidak akan pernah bisa kita menyenangkan semua orang. Saya kira demikian. Baik Ustaz, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan ini saya gabung Ustaz terkait waktu juga. Ada Pak Kurniadi, Pak Eriadi, dan saya juga Ustaz bertanya di sini. Pertama, bagaimana kita dapat selalu terhindar dari fitnah orang-orang kafir ataupun munafik? Dan juga dalam pekerjaan Ustaz ada jenjang karir Ustaz. Jadi ketika kita melihat rekan kerja kita, sekarang Ustaz banyak yang muda menjadi di atas dari yang mungkin masa kerjanya lebih senior. Bagaimana cara menenteramkan hati-hati ketika kita melihat rezeki orang Ustaz mungkin lebih bagus? Mohon.
Terima kasih Ustaz. Dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa memandang, saya jawab dari pertanyaan yang kedua dulu. La tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Yang pertama tadi fitnah, yang kedua la tamuddanna ainaika, jangan kau julurkan matamu. Secara letterlik terjemahan bahasa itu la tamudda itu mengulurkan tangan. Jangan kau ulurkan tanganmu. Saya punya tangan, la tamudda, jangan kau ulurkan tanganmu. Tapi ketika itu digunakan ke mata, itu menunjukkan amat sangat, maknanya itu menunjukkan amat sangat. La tamuddanna ainaika, jangan kau ulurkan matamu. Mestinya Allah cukup mengatakan la tanzur, jangan kau pandang. Tapi ada orang yang memandang itu sampai seolah-olah dia mengulurkan, menjulurkan matanya. Karena ada itu orang kita, ada orang nengok sekilas saja, gini. Tapi ada sampai la tamuddanna ainaika, jangan kau julurkan, jangan kau ulurkan matamu ila ma matta'na bihi, orang-orang yang kami beri nikmat. Ada orang lihat orang kawannya punya mobil baru, rumah baru, dia sekedar nengok aja. Mudah-mudahan dapat seperti itu. Nah, gitu. Sekedar itu aja. Tapi ada orang yang sampai menjulurkan. Wah, banyak kali tuyul dia ya. Nah, itu. Maka dalam Islam itu diajarkan la tamuddanna ainaika. Ada orang beranggapan bahwa orang yang tidak bisa melihat orang lain lebih itu, dia sedang kena penyakit akhlak. Moralnya terganggu, etikanya, budi pekertinya. Tapi sebenarnya kalau kita teliti lebih dalam, itu bukan masalah akhlak, itu masalah tauhid. Jadi kalau ada orang tidak sanggup, tidak bisa menerima orang lain lebih dari dia, sesungguhnya masalah dia adalah masalah tauhid. Maka dia tidak bisa menerima keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini kan seperti ini. Ada yang lebih tinggi, ada yang sedang, ada yang lebih rendah. Rezeki juga begitu. Ada yang lebih, ada yang sedang, ada yang kurang. Wajah juga begitu. Ada yang lebih ganteng, ada yang setengah ganteng, ada yang kurang ganteng. Nah, jangan disebut jelek, meninggal dia langsung. Oleh sebab itu kata Allah SWT, kalau kita sadari ini, tapi kita tidak boleh menyepelekan diri. Kalau kita sudah mengerahkan segenap kemampuan kita, ternyata itulah target batas terakhir, maka berarti itulah kehendak Allah SWT. Tapi kita tidak berserah kepada ketetapan Allah. Maka dalam Islam itu ada yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW. Berusaha, berikhtiar, setelah dapat, berarti itulah yang dijanjikan Allah SWT. Bahwa ada orang lain lebih, kita ikut merasa senang dengan dia. Makanya puncak iman dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau senang apa yang dimiliki saudaramu, kau ikut senang. Ini memang berat. Makanya kita disuruh mendoakan dia. Ada orang yang menikah, punya anak, kita diundangnya akikah, kita doakan dia, barakallahu laka fil mauhub. Artinya kita ikut senang dengan kesenangan dia. Ada orang punya harta, kita ikut mendoakan dia, barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah pada harta yang engkau miliki, yang diamanahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang paling baik itu adalah kita ikut merasa senang dengan kesenangan orang lain. Adapun orang yang tidak bisa senang dengan kesenangan orang lain, itu yang disebut dalam Al-Qur'an, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat, mereka susah hati. Wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Tapi kalau kamu dapat musibah, mereka senangnya bukan main. Jadi sudah dituliskan semua itu dalam Quran. Cuman masalahnya kita baca Quran ini hanya untuk ngusir hantu jembalang tanah. Padahal kalau kita baca Quran, dia bercerita tentang konflik, dia bercerita tentang bagaimana kesucian jiwa, dia bercerita tentang bagaimana kita menyikapi orang lain dapat nikmat. Jadi sampai hari ini alhamdulillah saya tetap mensyukuri nikmat yang diperoleh oleh kawan saya, sahabat saya, kita ikut merasakan itu. Lalu kemudian yang kedua tentang masalah fitnah. Bagaimana kalau kita difitnah orang? Kita hanya bisa melakukan in ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau datang orang memfitnah kamu, fatabayyanu, klarifikasi. Dan klarifikasi cukup sekali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada fitnah yang ditujukan kepada saya, maka klarifikasi saya 1, 2, 3. Kalau dia terkait dengan orang, kita ajak dia. Kita ajak dia dialog, duduk bersama, supaya jangan sampai terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. Ada orang pihak ketiga di situ. Ada saatnya pihak ketiga ini penting. Kita dudukkan dia untuk menjadi penengah di antara kita. Dalam status Anda pada tanggal sekian di FB, di Instagram, Anda berkata demikian, maka saya perlu klarifikasi. Jangan tanya langsung dulu, apanya maksud kau? Tak bisa begitu, karena ini akan memunculkan konflik baru.
Dalam Islam diajarkan bahwa kita, lalu kemudian apalagi kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia, kita adalah negara hukum. Maka kalau sesuatu terjadi, kita bawa hukum. Kalau masih bisa tidak dibawa ke pengadilan, bisa diselesaikan secara intern, selesaikan. Ustadz Somad, ini saya dituduh-tuduhnya terus Pak Ustadz. Kau panggil dia, klarifikasi, tunjukkan bukti-bukti bahwa itu fitnah, selesai. Udah saya lakukan tapi dia nuduh terus Pak Ustadz, kau poldakan. Apa ini yang nggak akan mutus silaturahim Pak Ustadz? Tadi udah saya kasih jawaban, kau tak mau. Sekarang udah saya kasih solusi, kau takut pula. Oleh sebab itu maka Islam itu datang untuk menyelesaikan masalah. Tujuan kedatangan agama Islam menjaga 5. Yang pertama, hifzun nafs, menjaga nyawa. Makanya tak boleh saling membunuh. Yang kedua, hifzul ard, menjaga kehormatan. Maka tak boleh caci maki, sumpah serapah. Yang ketiga, hifzul mal, menjaga harta. Maka tak boleh mencuri, tak boleh korupsi. Lalu kemudian hifzun nasal, menjaga kehormatan, menjaga keturunan. Maka tak boleh berzina, tak boleh melakukan perbuatan yang merusak keturunan. Lalu kemudian hifzul mal, hifzul ard, hifzul nafs, hifzul sampai lupa saking banyaknya. Lalu kemudian kita disuruh menjaga nyawa, menjaga kehormatan, menjaga harta, menjaga agama. Hifzuddin, menjaga agama. Maka tidak boleh ada aliran sesat. Nah, jadi ada patokan-patokannya. Islam tidak hanya bercerita tentang akhlak. Marilah kita berbuat baik, marilah kita tersenyum, marilah kita bersedekah. Islam juga cerita tentang hukum. Az-zaniyatu, pezina perempuan, wazani, pezina laki-laki. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuklah dia 100 kali kalau belum nikah. Asyaikhu wa syaikhatu, pezina perempuan, pezina laki-laki. Idza zanaya, kalau sudah menikah. Farjumuhu wal battah, rajam 100 kali. As-sariqu, pencuri laki-laki, wasariqatu, pencuri perempuan. Faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Nah, jadi Islam ini intinya tiga isi ajaran Islam. Pertama, akidah tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang azab kubur, tentang mati, tentang sorga, tentang neraka. Yang kedua adalah hukum. Islam ini ada hukumnya. Kalau ini kau lakukan, ini hukumnya. Punishment. Yang ketiga baru akhlak, sopan santun. Kita ambil contoh kasus masalah hutang piutang. Yang dikedepankan mana? Hukum dulu. Iza tadayantum bidainin ila ajalim musamma. Kalau kau menjalin transaksi hutang piutang sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulis, hukum. Kapan kau bayar? Tanggal 1 Januari 2021. Oke. Tapi ketika hukum ini mentok, tidak bisa, ada barang dia disita, ini hukum. Tapi ketika dia sudah terpojok, tidak bisa, baru akhlak. Akhlak itu terakhir. Apa kata Allah? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan lebih baik. Setelah aku lihat-lihat nampaknya kau tak bisa bayar, oke, aku sedekahkan, habis, ambillah. Tapi jangan kita jumpa lagi sudah ini ya. Nah, tidak juga begitu, tidak putus silaturahim. Maka Al-Quran itu betul kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lau da'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Quran. Seandainya tali kekang kudaku, tali kekang untaku hilang, aku temukan dalam Quran. Apa maksudnya? Al-Quran memberikan solusi dalam setiap permasalahan kita, termasuklah manajemen konflik ini. Demikian. Baik Ustadz. Terima kasih Ustadz atas pertanyaannya. Pukul sudah sampai di batas akhir acara kita pada hari ini. Ini juga terjadi konflik Ustadz di saya karena pertanyaan masih cukup banyak. Jadi saya juga tidak bisa menyampaikan semua pertanyaan dari para jamaah. Saya mohon maaf kepada Bu Eni, Bang Dika, Pak Hadi Kurniawan, Pak Abidin, Pak Mariho. Mudah-mudahan tadi dari yang disampaikan Ustadz bisa cukup membantu menjawab hal-hal yang ditanyakan. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih Ustadz jazakumullah khairan kasiron atas amal jariahnya Ustadz kepada kami. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ini menjadikan kami insan BP Jam Sostek yang semakin bertakwa dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kami mohon maaf Ustadz beserta panitia, dalam kegiatan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf, semuanya itu tidak dalam kesengajaan kami. Kemudian yang keempat, kami doakan Ustadz beserta tim sehat-sehat terus. Amin. Sukses dalam safari. Amin. Untuk memberikan ilmu-ilmu agama kepada seluruh masyarakat yang ada di bumi Allah ini. Amin. Kemudian saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas sumbangannya, sedekahnya, sehingga acara kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu sedekahkan menjadi amal jariah dan dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang keenam, banyak juga nih Ustaz. Yang keenam,
Mudah-mudahan kita nanti dapat bertemu di lain kesempatan. Amin. Dan kami akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dan yang terakhir Ustadz, kami mohon ditutup dengan doa. Pertama mohon titip doa Ustadz. Yang pertama, ada rekan-rekan kami yang dalam hal ini dalam kondisi sakit, baik itu fisiknya maupun mentalnya. Dan yang kedua Ustadz, ada juga rekan-rekan kami yang berulang tahun Ustadz atau milad. Di antaranya itu ada Pak Asdep Kepesertaan, Pak Budi. Mohon doanya kepada kami juga semua keberkahan umur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala hazihin niyah, untuk niat-niat yang baik ini kita bertawasul kepada Allah dengan mengucapkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La tada' lana fi maqamina hadza wa fi sa'atina hadhihi dzamban illa ghafartah. Segala dosa-dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupi di hadapan-Mu, tutupi di hadapan manusia ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Saudara kami yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang Kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, angkat derajatnya, hapuskan segala silap salahnya, berikan kesehatan sampai akhir hayatnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang sudah meninggal dunia, curahkan rahmat-Mu, lapangkan barzahnya, ampunkan segala silap salah dosanya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, baik untuk kami dan Engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha. Maka tunaikan dan mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Segala kesulitan itu mudah bagimu ya Allah, maka mudahkan urusan kami, urusan dunia, urusan akhirat. Saudara-saudara kami yang Kau berikan usia panjang umur, barakallahu lahum fi umrihim, berikan berkah pada usia mereka ya Allah. Tawil umrahum, panjangkan umur mereka. Sahih ajsadahum, sehatkan badannya. Wa qawi imanahum, kuatkan imannya. Wa fiqhum lima tuhibbu wa tardah, tanamkan ke dalam hati kami semua rasa takut kepadamu sehingga kami beramal dengan amal yang Kau cintai dan Kau ridhai ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendatangkan rahmat. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami setelah ini perpisahan dijauhkan dari segala perbuatan maksiat. Allah marzuqnal istiqamata ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda, berikan kami istiqamah sampai akhir hayat. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ibu kami, wa li azwajina keluarga kami, wa li dzurriyyatina anak cucu keturunan kami, wa li ikhwanina saudara-saudara kami yang tidak pernah dapat kami balas kebaikan mereka ya Allah. Allah makhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal minna ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.